Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuryandi. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam dan saya kuliah di Stein Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Jadi di sini saya akan membahas tentang peta konsep Mu'tazilah. Jadi peta konsep Mu'tazilah itu terbagi menjadi 4, yaitu ada pengertian, sebab-sebab, pokok-pokok, dan konsep-konsep Mu'tazilah. Jadi poin pertama saya membahas tentang pengertian. Jadi pengertian Mu'tazilah itu adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dan murji'ah. Dalam pembahasannya, mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam daripada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij. Yang kedua itu ada sebab-sebab. Jadi sebab-sebab itu poinnya itu ada 5. Yang pertama, ada seorang guru besar di Baghdad. Jadi saya akan menjelaskan ada seorang guru besar di Baghdad, yaitu namanya Syekh Hasan Basri, dan muridnya ada seorang yang bernama Wasil bin Atta. Jadi mereka ini tidak sesuai dengan berpendapat gurunya yang mengatakan bahwa orang Islam itu telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ia kebetulan mengerjakan dosa besar, maka orang itu tetap muslim, tetapi muslim durhaka. Yang kedua itu ada pula orang mengatakan bahwa mereka dinamai Mu'tazilah, ialah karena mengasingkan diri dari masyarakat. Maksudnya adalah orang-orang Mu'tazilah ini pada mulanya adalah orang-orang Syiah yang patah hati akibat menyerahkan Khalifah Hasan bin Ali bin Abi Thalib kepada Khalifah Muawiyah dari Bani Umayyah. Poin ketiga, versi lain dikemukakan oleh Baghdadi. Ia mengatakan bahwa Wasil dan temannya Amir bin Ubaid bin Bab diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena adanya pertikaian di antara mereka tentang masalah qadar dan orang-orang yang berdosa besar. Yang keempat itu adalah versi lain dikemukakan Tashi Kubrazadah yang menyatakan bahwa Qatadah bin Da'mah pada suatu hari masuk masjid Basrah dan bergabung dengan majelis Amir bin Ubaid yang disangkanya adalah majelis Hasan al-Basri. Jadi setelah mengetahui itu bukan majelis Hasan al-Basri, mereka berdiri dan meninggalkan tempat sambil berkata, ini kaum Mu'tazilah. Yang kelima itu ada Al-Mas'udi, memberikan keterangan tentang asal-usul kemunculan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah tanpa menyangkut pautkan dengan peristiwa antara Wasil dan Hasan al-Basri, mereka diberi nama Mu'tazilah karena orang yang berdosa bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi menduduki tempat di antara kafir dan mukmin. Itu dalam artian memberi status orang yang berbuat dosa besar itu jauh dari golongan mukmin dan kafir. Yang ketiga itu ada pokok-pokok Mu'tazilah. Jadi di situ poinnya ada 5. Yang pertama tauhid, al-adal, al-wa'du wal-wa'id, al-manzilah, baina manzilatain. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang pertama yaitu tauhid, itu berarti syirik atau tidak bertauhid. Yang kedua itu memiliki arti al-adal, pengingkaran terhadap takdir. Yang ketiga, al-wa'du wal wa'id, itu artinya terlaksananya ancaman. Yang keempat itu ada al-manzilah baina manzilatain, artinya orang yang berbuat dosa besar berarti keluar dari iman tetapi tidak masuk ke dalam kekufuran, akan tetapi berada dalam satu posisi antara dua keadaan
dalam kurung tidak mukmin dan tidak juga kafir. Yang kelima itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu memerintahkan golongan selain mereka untuk melakukan apa saja yang mereka lakukan dan melarang golongan selain mereka apa yang dilarang bagi mereka. Yang terakhir ada konsep-konsep aliran Mu'tazilah, yaitu ketauhidan. Yang kedua dosa besar, yang ketiga qadar, yang keempat kedudukan akal. Jadi yang pertama, poin pertama ketauhidan. Mu'tazilah menafikan atau meniadakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat azali dari ilmu, kudrat, hayat dan sebagainya zatnya. Poin kedua itu dosa besar, yaitu orang Islam yang mengerjakan dosa besar yang sampai matinya belum taubat dihukum kafir. Mereka itu dinamakan orang fasik. Poin ketiga itu qadar, yaitu artinya bukanlah Allah yang menjadikan segala perbuatan makhluk, tetapi makhluk itu sendiri yang menjadikan dan menggerakkan segala perbuatannya. Oleh karena itu mereka diberi dosa dan pahala. Yang terakhir itu ada kedudukan akal. Sepanjang sejarah telah diketahui bahwa kaum Mu'tazilah membentuk mazhabnya lebih mengutamakan akal, bukan mengutamakan Al-Quran dan hadis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.